Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah kehidupan 04 semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan masuk ke cerita Aku Ingin Menghilang, tapi namaku tertulis di undangan pernikahannya. Aku masih ingat pertama kali Raihan datang ke rumah. Mengenakan seragam putih abu-abu yang sedikit kusut, rambut berantakan tapi senyumnya rapi. Dia bukan tipe cowok populer yang digilai semua orang. Tapi entah kenapa, hanya dia yang bisa membuatku lupa cara bernapas. Dia sahabat kakakku, Bayu. Mereka satu kelas, satu organisasi, dan sama-sama hobi bermain basket. Hampir setiap sore mereka latihan bersama, lalu pulang ke rumah dengan seragam basah oleh keringat dan suara tawa yang menggema sampai dapur. Dan aku, hanya gadis SMP yang pura-pura belajar di meja ruang makan sambil diam-diam mengintip dari balik kacamata. "Dek Citra, kamu suka matematika ya?" Tanya Raihan waktu itu, setelah melihat catatanku penuh coretan rumus. Aku gugup. "Iya, sedikit. Kalau mau, nanti aku ajarin." "Bayu si bodoh. Jangan nanya dia, nanti kamu malah tambah bingung." Raihan tertawa, dan aku ikut tertawa. Pura-pura santai, padahal jantungku memukul keras dadaku seperti drum marching band. Sejak saat itu, Raihan sering membantu PR-ku. Ia sabar, tenang, bahkan sering membawakan camilan atau es coklat jika aku terlihat murung. Kadang dia hanya datang sekadar menyapa, lalu mengobrol dengan ibu seperti anak sendiri. Semua terasa seperti mimpi kecil yang sederhana. Sampai satu hari, semuanya berubah. Hari itu, saat aku duduk di bangku kelas 2 SMA, seorang teman laki-laki sekelasku mencoba merangkulku secara tak sopan di ruang kosong perpustakaan. Aku menjerit. Dan saat itu, Raihan muncul dari balik pintu. Dia langsung menarik cowok itu dengan kasar, matanya penuh amarah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia hanya menatapku sebentar, lalu pergi membawa lelaki itu. Aku tak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi sejak itu, tak ada lagi yang berani macam-macam padaku. Aku ingin berterima kasih, tapi aku terlalu takut. Takut merasa spesial, padahal mungkin aku hanya adik dari sahabatnya. Waktu terus berjalan. Raihan lulus lebih dulu. Dia sempat kuliah di luar kota, tapi sesekali masih datang ke rumah. Sampai akhirnya, dia benar-benar pergi, tanpa pamit, tanpa kabar. Aku hanya tahu dari Kak Bayu, Raihan sibuk, udah kerja, mungkin gak sempat komunikasi sama kita. Dan aku hanya bisa menunggu di balik layar ponsel. Menunggu balasan yang tak pernah diketik. Menunggu seseorang yang bahkan tak tahu aku sedang menunggu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang membuatku terus bertahan mencintai seseorang yang bahkan tak tahu aku menunggunya? Jawabannya selalu sama. Kenangan. Dan kenangan yang paling membekas bukan ketika dia menolongku dari teman SMA yang kasar itu, tapi malam setelahnya. Malam ketika Raihan duduk di teras rumah bersama kakakku. Aku diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari balik jendela. "Aku gak suka cara cowok itu ngelihat Citra," kata Raihan waktu itu. Suaranya rendah tapi tajam. "Dia udah dapat pelajaran," sahut Kak Bayu dengan nada santai. "Citra itu masih kecil. B, jangan biarkan siapapun main-main sama dia. Dia terlalu polos." Ada jeda, lalu suara Raihan lagi, lebih pelan. "Kalau aku boleh jujur, Citra itu manis." Jantungku seolah melompat keluar dari tubuhku. Tapi sebelum aku bisa menarik makna dari kata itu, Kak Bayu langsung tertawa keras. "Jangan bercanda, Han, dia adekku, bro." Dan setelah itu, tak ada lagi topik tentangku. Hanya suara tawa mereka dan deru motor yang kemudian membawa Raihan pulang. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi. Bukan mimpi sederhana seperti dipeluk atau diajak jalan bareng, tapi mimpi yang lebih gila. Menikah dengannya, kupikir cinta pertama hanya berlangsung sebentar, tapi tidak denganku. Raihan menempel di ingatanku seperti tato tak kasat mata tak bisa dihapus. Meski waktu terus berjalan, waktu SMA selesai, aku masuk kuliah, menjadi mahasiswi biasa yang belajar keras dan berusaha melupakan masa lalu. Aku mencoba membuka hati, bahkan sempat dekat dengan 1-2 pria. Tapi anehnya, saat mereka menyentuh tanganku, aku merasa bersalah. Seolah ada seseorang di masa lalu yang belum kurelakan untuk pergi. Dan ya, itu Raihan. Suatu hari, ibu bertanya padaku saat makan malam, "Citra, kamu gak mau nikah? Teman-temanmu kan udah banyak yang dilamar." Aku hanya tersenyum hambar. Aku belum siap, Bu. Padahal, yang belum siap itu hatiku. Karena bagaimana mungkin aku membuka pintu untuk orang baru kalau seseorang yang dulu begitu berarti belum pernah benar-benar pergi? Waktu terus berjalan,
Dan aku mulai belajar menata hidup tanpa nama Raihan di kepalaku. Kupikir itu berhasil. Kupikir aku mulai terbiasa. Sampai suatu hari, saat ulang tahun kakakku yang ke-27, kami semua berkumpul di rumah, makan bersama, tertawa, dan seperti biasa, ibu mulai bercerita tentang masa kecil kami dengan penuh nostalgia. Lalu, ibu berkata, sayang Raihan gak bisa datang. Ya, dulu dia yang paling semangat nyiapin kejutan kalau Bayu ulang tahun. Aku langsung diam. Bayu hanya menjawab singkat. Dia sibuk. Bu, urusan luar negeri. Aku menatap kakakku. Tatapannya menghindar. Ada sesuatu yang tidak dia ceritakan. Sejak saat itu, aku mulai bertanya-tanya. Kenapa Raihan menghilang? Kenapa tak pernah mengirim pesan? Atau sekadar menanyakan kabarku? Apa aku sebegitu tidak penting baginya? Aku mencoba menghubunginya lewat media sosial. Tapi semua akunnya seperti ditinggalkan. Nomornya tak bisa dihubungi. Bahkan aku sempat berpikir, apakah dia sudah menikah? Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kehilangan, atau ditinggalkan tanpa kejelasan. Hingga suatu malam, saat aku tak bisa tidur dan mengendap ke ruang keluarga untuk minum, aku mendengar suara percakapan lirih dari kamar kakakku yang setengah terbuka. Dia masih nanyain Citra, tanya Bayu. Aku terdiam di balik dinding. Kadang, jawab suara di seberang telepon. Suara yang tak asing itu suara Raihan. Gue pengen ketemu. Tapi belum waktunya. Hatiku berdebar. Jadi dia masih peduli. Tapi kenapa menyembunyikan? Tiri, lo tahu lo nyakitin dia. Kan, ujar Bayu pelan. Aku tahu, kata Raihan. Tapi lebih baik dia benci aku daripada tahu semuanya. Semuanya itu apa? Aku memeluk gelas di tanganku dengan gemetar. Malam itu aku sadar, Raihan tidak benar-benar pergi. Dia hanya sembunyi. Dan aku tidak tahu kenapa. Keesokan paginya, aku ingin bertanya pada Bayu. Tapi sebelum sempat bicara, dia sudah pergi bekerja. Dan aku terlalu pengecut untuk menyusul. Jadi aku kembali diam, kembali menunggu, kembali menjadi gadis yang menahan rindu pada seseorang yang tak boleh dia tunggu. Pagi itu biasa saja. Matahari muncul malu-malu dari balik tirai kamarku. Aku sedang melipat pakaian saat ibu memanggil dari ruang tamu. Citra, tolong ambilin ini deh. Ada undangan buat kamu. Aku berjalan santai. Tak ada firasat apapun. Sampai aku membaca nama yang tertulis di sampul. Untuk Citra Rahmadani dan keluarga. Aku membuka amplop emas berembos itu dengan hati-hati. Di dalamnya, kertas undangan pernikahan berwarna gading yang begitu elegan. Tanganku bergetar saat mataku sampai pada nama kedua mempelai. Raihan Aditya Putra dan Citra Rahmadani. Aku membaca ulang berkali-kali, tapi tulisannya tidak berubah. Namaku di sebelah namanya. Aku sebagai pengantin. Aku akan menikah. Tapi, kapan aku dilamar? Siapa yang memutuskan ini? Dan kenapa aku sendiri tidak tahu? Aku berlari ke dapur. Mendapati ibu sedang memasak dengan wajah biasa-biasa saja. Bu, ini undangan apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Ibu hanya melirik sekilas, lalu tersenyum. Yaitu, undangan kamu. Cit, alhamdulillah. Akhirnya Raihan ngajak kamu nikah juga. Apa? Nafasku tercekat. Tapi, kita nggak pernah ngomongin ini. Bu, aku nggak tahu apa-apa. Ibu menoleh dengan tenang. Seakan aku yang sedang lebay. Udah diatur sama keluarga. Kamu tinggal jalani. Kamu suka dia. Kan, aku tak mampu berkata-kata. Aku suka Raihan. Aku mencintainya. Tapi bukan seperti ini. Sore harinya, kakakku Bayu pulang. Saat ku tanya, reaksinya berbeda. Dia membanting tas, menatapku dengan amarah yang tak kupahami. Lo seneng banget. Ya, udah bikin dia balikin semua rencana demi lo. Lo tahu gak? Dia itu bukan buat lo. Cit, Raihan bukan milik lo. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Kakak, maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Udah cukup, katanya keras. Pernikahan ini salah. Tapi kalau lo tetap maksa, lo bakal nyesel. Aku mundur beberapa langkah. Mataku panas. Hatiku gemetar. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk diam di ujung tempat tidur, memegang undangan yang kini terasa seperti kutukan. Bagaimana bisa aku dijadikan pengantin tanpa persetujuanku? Dan lebih dari itu, kenapa Raihan tidak mengatakan apa-apa? Aku memandang undangan itu berkali-kali. Sampai akhirnya, aku menyadari sesuatu. Ada detail kecil yang selama ini tak kulihat karena terlalu panik. Tertulis, Raihan Aditya Putra dan Citra Larasati, bukan aku. Bukan Citra Rahmadani, tapi Citra lain. Dunia seakan berhenti. Tanganku bergetar hebat. Bukan karena lega, tapi karena rasa dipermainkan yang begitu menghujam. Kenapa harus nama itu?
Kenapa harus perempuan bernama sama denganku? Aku berlari ke kamar Bayu, membuka pintu tanpa mengetuk. Kah, aku tahu, itu bukan aku kan? Itu bukan aku. Bayu menatapku. Diam, kenapa kalian biarkan aku percaya? Air mataku mulai turun. Kenapa kalian kasih undangan itu ke aku duluan? Aku nggak tahu. Jawabnya pelan. Undangan itu dikirim ke rumah kita. Karena kita sekeluarga diundang. Lo keburu buka duluan. Gua juga baru lihat barusan. Aku tertegun. Dada terasa sesak. Seolah tertusuk dari dalam. Dia menikah? Tanyaku nyaris tak terdengar. Bayu mengangguk. Iya, dan lo harus nerima itu. Hari itu, aku mengurung diri. Tak sanggup makan. Tak sanggup menjawab pesan apapun. Sampai akhirnya, aku membuka media sosial. Dan seperti merobek luka yang belum kering. Aku melihat unggahan seseorang. Pre-wedding Raihan dan Citra Larasati. Pasangan alumni teknik yang akhirnya bersatu setelah 3 tahun terpisah jarak. Well, after story, aku menatap layar, lalu melihat wajah Raihan. Wajah yang dulu selalu membuatku tenang, kini tersenyum bahagia di samping wanita lain. Citra Larasati, seorang wanita cantik, dewasa, dan memesona. Bukan aku, bukan gadis polos, yang cuma bisa menunggu dan mengagumi diam-diam. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku, menangis dalam diam. Aku sudah siap menerima kenyataan bahwa Raihan bukan untukku. Bahwa cintaku selama ini hanyalah ilusi yang kian pudar. Aku mencoba bangkit dan melangkah maju, melupakan namanya. Tapi, hidup kadang tak sebaik dugaan kita. Malam itu, tepat saat aku sudah hampir terlelap, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarku. Jantungku langsung berdegup keras. Ada siapa? Tanyaku pelan. Pintu terbuka perlahan. Sosok yang aku kira tak akan pernah muncul kembali. Berdiri di depan sana, Raihan, matanya yang dulu penuh hangat, kini terlihat lelah dan berat. Citra, aku harus bicara. Suaranya serak. Aku terpaku. Tak mampu berkata apa-apa. Raihan masuk. Duduk di kursi dekat tempat tidurku. Memandang ke lantai. Aku tahu aku sudah membuatmu terluka. Bahkan sebelum ini dimulai. Katanya, tapi aku punya alasan. Alasan yang selama ini kubawa seorang diri. Aku mendengarkan. Walau hati ini berontak antara ingin percaya dan ingin lari. Aku menikah dengan Citra Larasati karena tekanan keluarga. Aku dipaksa, tapi aku belum pernah mencintainya. Lanjutnya, hatiku selalu milikmu, tapi aku tak berani mengaku. Aku takut kehilangan keluarga, sahabat, dan segalanya. Aku menatapnya. Air mata menggenang. Kenapa baru sekarang kau bilang? Kenapa selama ini kau diam saja? Dia menunduk. Aku bodoh. Aku takut. Aku ingin memperbaikinya. Kalau kau mau memberi aku kesempatan. Hatiku bergejolak, rasa sakit, kebingungan, dan harapan bercampur jadi satu. Aku yang dulu hanya bisa diam dan menunggu, kini dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih rumit. Aku duduk termenung di kamar, menatap langit-langit yang tak bisa menjawab segala keraguan dalam hatiku. Raihan sudah bilang semuanya, tentang tekanan keluarga, tentang pernikahan yang dipaksakan, dan tentang cintanya yang katanya hanya untukku. Tapi, bagaimana aku bisa yakin? Bagaimana aku tahu kalau semua ini bukan sekadar kata-kata kosong untuk menenangkan aku? Bayu masuk ke kamar dengan wajah serius. Kau harus hati-hati. Cit, jangan sampai kamu yang terluka lebih dalam nanti. Aku menghela napas panjang. Aku juga enggak mau terluka. Kak, tapi bagaimana aku bisa pergi begitu saja kalau aku masih mencintainya? Bayu menggeleng. Cinta itu enggak cukup. Cit, kalau dia benar-benar peduli, dia harus berani berjuang tanpa ada yang dipaksa. Malam itu, aku menulis diari. Aku menuliskan semua perasaanku. Keraguan, ketakutan, harapan, dan luka. Aku tahu, keputusan ini bukan sekadar soal aku dan Raihan. Ini tentang siapa aku sebenarnya. Dan apa yang pantas aku dapatkan. Lalu aku menulis satu kalimat terakhir sebelum tidur. Aku harus kuat, walau harus memilih jalan yang paling berat. Aku keluar dari rumah di tengah hujan deras. Rintik air menampar wajahku, seolah ikut mencuci segala beban yang kurasakan. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakiku yang berat. Tiba-tiba, aku melihat sosok Raihan berdiri di bawah pohon rindang. Basah kuyup tapi tetap di sana menunggu. Matanya bertemu mataku, penuh penyesalan dan harap. Kau di sini? Tanyaku lirih. Dia mengangguk. Aku janji. Kali ini aku tak akan pergi tanpa penjelasan. Hujan terus turun, tapi aku berdiri diam, membiarkan air itu menghapus air mataku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku siap berjuang. Citra, bukan karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar ingin bersamamu.
Hatiku bergetar, namun aku masih ragu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap membuka luka lama untuk kesempatan baru? Apakah aku cukup kuat menerima cinta yang dulu pernah menghancurkan? Hari itu terasa berbeda. Aku masih menyimpan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Tiba-tiba, Raihan mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku datang dengan hati yang penuh tanda tanya. Saat dia duduk di depanku, dia menatap dalam mataku dan berkata, "Kali ini aku ingin jujur. Semua yang terjadi, semua kebohongan. Aku menyesal. Aku tak mau kehilanganmu lagi." Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, tapi luka di hati ini masih menganga. Raihan melanjutkan, "Aku sudah mengurus segalanya. Pernikahanku dengan Citra Larasati sudah selesai. Aku ingin memulai lagi dari awal. Bersamamu." Aku menatapnya lama, mencari kejujuran dalam setiap kata dan gerak tubuhnya. Namun, suara kecil dalam hatiku berkata, apakah aku siap untuk percaya lagi? Apakah aku mampu melupakan semua yang pernah terjadi? Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, memandang langit yang penuh bintang. Hatiku dipenuhi pergolakan. Haruskah aku memberikan kesempatan kedua untuk Raihan? Ataukah aku harus memilih untuk melindungi diriku dari luka yang lebih dalam? Aku ingat semua kenangan manis dan pahit bersamanya. Cinta yang pernah tumbuh, pengkhianatan yang pernah menggores, dan air mata yang pernah jatuh. Raihan datang menghampiriku dengan wajah penuh harap. "Aku tahu kau ragu, Cit, tapi aku akan membuktikan kalau aku serius. Beri aku waktu." Aku mengangguk pelan. Mungkin aku juga butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Dalam hati aku berjanji, tak peduli seberapa sulit, aku akan memilih jalan yang membuatku bahagia. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku pantas dicintai dengan tulus. Keputusan untuk memberi Raihan kesempatan tidak mudah. Setiap kata dan tindakannya kini aku perhatikan dengan teliti. Hari-hari berikutnya, aku melihat perubahan kecil tapi berarti. Dia mulai membuka diri, jujur tanpa menyembunyikan apapun. Suatu sore, dia mengajakku ke taman, tempat kami sering menghabiskan waktu dulu. "Citra, aku tahu membangun kepercayaan itu sulit," katanya pelan. "Tapi aku berjanji, aku akan lakukan yang terbaik untuk kamu." Aku tersenyum tipis, mencoba membuka hati yang dulu terkunci. Namun, bayangan masa lalu masih menghantui. Apakah luka itu benar-benar bisa sembuh? Ataukah aku hanya menipu diri sendiri? Setelah segala usaha Raihan untuk membuktikan dirinya, aku pikir semuanya akan berjalan lancar. Tapi ternyata, rintangan belum selesai. Keluarga Raihan mulai ikut campur. Mereka tak setuju dengan keputusan Raihan memberi aku kesempatan. Mereka ingin mempertahankan pernikahan yang sudah mereka atur. Suatu malam, aku menerima pesan ancaman dari seseorang yang tak kukenal. Pesan itu membuatku ketakutan, bahkan membuatku mempertanyakan keputusan ini. Aku duduk di kamar, menatap ponselku, dengan tangan gemetar. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Ataukah aku harus mundur demi keselamatan diriku? Meski takut, aku memutuskan untuk tidak mundur. Aku tak mau membiarkan rasa takut menghalangi kebahagiaanku. Raihan berdiri di sampingku, lebih kuat dari sebelumnya. "Kita akan hadapi semua ini bersama, Citra," katanya yakin. Aku tahu, perjuangan kami belum selesai, tapi aku mulai percaya bahwa cinta yang tulus bisa melawan segalanya. Malam itu, aku menulis diari. Aku tak mau menyerah pada cinta yang membuatku merasa hidup kembali. Semua rasa ragu dan ketakutan mulai pudar saat aku menemukan fakta yang tersembunyi selama ini. Aku tak menyangka, di balik ancaman dan penolakan, ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Raihan dari semua orang. Suatu malam, Raihan membukakan hatinya dan jujur tentang tekanan yang membuatnya menikah dengan Citra Larasati. "Keluarga kami punya rahasia yang aku takutkan akan menghancurkan semuanya jika terbuka," katanya pelan. Aku pun berjanji akan berdiri di sampingnya. Apapun yang terjadi, kebenaran yang terungkap membawa kedamaian sesaat. Tapi tak lama, luka lama yang tersembunyi mulai muncul kembali. Aku melihat tatapan Raihan yang berbeda. Ada ketakutan dan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, saat aku tertidur, mimpi buruk tentang masa laluku datang menghantui. Kenangan tentang saat dia menyakitiku, saat aku merasa kehilangan kendali atas hidupku. Aku bangun dengan napas terengah-engah. Raihan merangkulku erat, berbisik, "Aku minta maaf. Aku tak pernah bermaksud melukaimu." Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, ada secercah harapan bahwa luka bisa sembuh jika kita berani melewati semuanya bersama.
Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu adalah keberanian untuk menerima kenyataan dan memberi kesempatan baru. Aku berusaha membuka hati lagi untuk Raihan. Meski bayang-bayang masa lalu masih ada, aku ingin percaya bahwa cinta kami bisa bertahan. Raihan menunjukkan perubahan nyata setiap hari. Dia tak lagi hanya berkata, tapi membuktikan dengan tindakan. Suatu sore, kami duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Aku berkata, aku mau mencoba. Tapi tolong jangan pernah sakiti aku lagi. Dia menggenggam tanganku. Aku janji. Aku akan menjaga hatimu seperti harta paling berharga. Setelah segala cobaan dan air mata, aku mulai merasakan cinta yang tumbuh semakin kuat. Raihan dan aku belajar untuk saling percaya dan mendukung satu sama lain. Saat aku jatuh, dia selalu ada untuk mengangkatku. Saat dia lelah, aku juga menjadi kekuatannya. Kami tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi kami siap menghadapi apapun bersama. Di akhir hari, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku telah memilih cinta yang tak mudah, tapi penuh arti. Hari-hari kami kini dipenuhi harapan baru. Raihan dan aku mulai merancang masa depan bersama, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Kami berdiskusi tentang impian, karier, dan keluarga yang ingin kami ciptakan. Aku merasakan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meski jalan masih panjang, aku yakin kami bisa melewati semua bersama. Saat aku merasa semuanya mulai berjalan baik, ujian terbesar datang menghampiri. Keluarga Raihan kembali menentang hubungan kami, membawa masalah lama yang belum selesai. Aku merasa terpukul, tapi Raihan berdiri teguh di sampingku. Kita sudah melewati banyak hal. Cit, ini bukan akhir, katanya penuh keyakinan. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ini adalah saat terakhir untuk membuktikan cinta kami. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu dan sekaligus kutakuti. Setelah segala luka, air mata, dan perjuangan, akhirnya aku dan Raihan berdiri bersama di hadapan keluarga dan teman-teman. Semua pengorbanan kami terbayar dengan senyum tulus dan pelukan hangat. Raihan menggenggam tanganku erat, berkata, kita telah melewati semuanya. Sekarang, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Tanpa syarat, hatiku penuh damai. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi kami siap melangkah bersama. Cinta sejati adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Tapi ketika kita berjalan bersama, segala rintangan terasa ringan. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lebih seru lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya sahabat.